Selamat datang. Saat ini saya akan menjelaskan tentang materi bimbingan kelompok dengan materi tentang pergaulan. Tema kali ini tentang bagaimana di dalam pergaulan remaja namun tidak mengikuti arus negatif yang terjadi di dalam kehidupan remaja. Tujuan dari materi ini adalah agar setiap remaja mengetahui bagaimana posisinya sebagai remaja di dalam pergaulan. Kemudian remaja mengetahui bagaimana harus bersikap di dalam pergaulan yang benar dan dapat mengambil satu tindakan-tindakan yang benar di dalam pergaulan. Apa sih pengertian dari pergaulan? Kalau kita belajar tentang pergaulan, kita membaca tentang pergaulan, pasti tidak akan lepas dari bagaimana posisi seseorang berada di satu tempat, bagaimana dia berada di satu lingkungan, baik di lingkungan keluarga, ataupun di lingkungan sekolah, ataupun di lingkungan masyarakat, kemudian di lingkungan yang baru, di tempat tertentu, misalnya di pasar, di angkutan umum, di terminal, dimanapun seseorang berada, itu menjadi lingkungan pergaulannya, menjadi tempat-tempat dia bergaul. Lalu bagaimana seseorang remaja itu harus bergaul dengan benar? Pergaulan remaja yang bagaimana yang akan membawa dampak yang positif di dalam hidupnya? Usia remaja adalah usia yang sangat riskan, usia yang dibilang seseorang mencari jati dirinya. Seorang remaja itu ingin menemukan siapakah dirinya. Maka di dalam diri seorang remaja biasanya akan meniru atau melakukan satu tindakan-tindakan karena mencontoh orang lain. Kalau kalian sebagai remaja, mungkin kalian akan merasakan ingin mencoba sesuatu yang baru, yang kalian lihat, yang remaja lihat, ingin dicoba. Mulai dari hal-hal yang kecil sampai ke hal-hal yang mungkin besar. Contoh yang kecil, potongan rambut, cara berpakaian, cara berdandan. Nah, usia-usia remaja, kalau kalian sebagai seorang remaja di SMP itu, kalian akan merasakan bagaimana menginginkan sesuatu atau meniru seseorang, meniru model potongan rambut seseorang, meniru model pakaian seseorang, meniru gaya seseorang. Semua itu pasti akan dipengaruhi dari bagaimana kalian berada di lingkungan pergaulan kalian. Saat ini saya akan khusus membahas bagaimana pergaulan kalian di lingkungan para remaja. Baik itu di lingkungan di rumah kalian, di tetangga kalian, ataupun di lingkungan di sekolah kalian, kalau kalian sebagai remaja. Dalam pergaulan tentu selalu berhubungan dengan orang lain. Ada pihak orang lain di samping diri kita sendiri. Nah, di dalam pergaulan itu yang perlu diingat adalah ada satu kebutuhan-kebutuhan dari diri seseorang yang ingin mendapatkan perhatian dari orang lain, yang ingin mendapatkan penghargaan dari orang lain, yang ingin mendapatkan pengakuan dari orang lain. Nah, kalian sebagai remaja, kalau sebagai remaja itu, kalian pasti punya keinginan-keinginan, punya satu kehendak yang harus terwujud dari diri kalian. Seorang remaja, kalau kalian sebagai remaja, tidak ingin kalau dianggap sebagai anak-anak, bukan? Kalian pasti akan merasa sangat kecewa atau tidak enak di dalam hati kalian ketika kalian dikatakan sebagai seorang anak yang kecil, misalnya. Pasti kalian gak suka. Di dalam pergaulan kalian sebagai remaja, tentu adalah hal yang perlu kalian perhatikan. Sebelum saya menjelaskan bagaimana pergaulan di lingkungan remaja itu,
ada bentuk-bentuk pergaulan di dalam remaja. Ada satu tokoh remaja yaitu Harlock, itu di dalam bukunya di tahun 90 itu menjelaskan bahwa dengan berlangsungnya masa remaja itu terjadi perubahan-perubahan pada pengelompokan sosial. Nah, seseorang memasuki di usia remaja itu ada satu kelompok-kelompok pengelompokan bagaimana dia bergaul. Yang pertama adalah teman dekat. Bagaimana dengan teman dekat? Seorang remaja itu hidup di dalam satu lingkungan, kemudian dia memiliki satu teman atau dua teman yang sangat dekat. Itu satu pengelompokan yang pertama. Jadi seorang remaja itu akan memiliki teman dekat. Kalian mungkin juga punya itu. Di dalam sekolah, di dalam rumah, di tetangga-tetangga kalian di rumah, kalian punya teman, punya sahabat yang menjadi teman yang dekat. Apa-apa cerita ke dia, apa-apa curhat ke dia. Itulah yang dinyatakan sebagai teman dekat oleh Harlock. Yang kedua adalah kelompok sahabat. Ada sedikit perbedaan antara sahabat dengan teman dekat. Gitu. Kalau teman dekat itu biasanya terjadi karena memiliki satu hal yang sama gitu. Kecocokan. Itu menjadi teman dekat. Tapi kalau sahabat itu lebih luas lagi. Sahabat itu bisa mengerti, bisa memahami bagaimana kondisi temannya. Bagaimana ketika temannya orang lain itu tidak memiliki sesuatu yang sama dengan dia. Seorang sahabat akan bisa memahami. Itu kelompok yang kedua, yaitu kelompok sahabat. Kelompok yang ketiga adalah kelompok yang terorganisasi. Kalian ketika masuk di dalam satu usia remaja, kalian sudah mulai masuk ke dalam satu kelompok yang terorganisasi. Contohnya, di remaja di kampung, kalian memiliki satu kelompok. Atau di kelas kalian menjadi satu kelompok yang terorganisasi. Di mana di sana mungkin ada satu seperti kepanitiaan. Ada ketua, wakil ketua, atau juga penanggung jawab yang lain. Kemudian kelompok yang lain adalah kelompok besar. Jadi kalau yang pertama tadi ada teman dekat, itu biasanya hanya 1-2 orang gitu, memiliki satu kecocokan. Kemudian ada sahabat yang lebih luas lagi yang bukan hanya sekedar kecocokan tapi semakin saling memahami. Kemudian kalau di kelompok besar itu bahasa mudahnya adalah gabungan dari kelompok-kelompok kecil itu. Gabungan dari teman-teman dekat itu kemudian ternyata menjadi satu kecocokan. Menjadi satu kelompok yang lebih besar lagi. Yang terakhir adalah menurut Harlock itu ada kelompok geng. Biasanya memiliki satu kesamaan. Contoh, geng yang memiliki hobi yang sama. Geng hobi makan mie ayam bisa membentuk satu kelompok. Mungkin kalau dikatakan geng itu negatif, tapi geng dalam artian di sini bukan geng yang negatif, tidak. Tapi satu kelompok yang memiliki kesamaan. Nah, kalian sebagai usia remaja juga pasti akan memiliki mungkin kesamaan-kesamaan dengan teman. Nah, kadang-kadang itu membentuk secara sadar ataupun tidak, itu membentuk satu geng. Atau yang kalian sering dengar ada geng motor gitu. Itu mungkin banyak yang mengartikan negatif. Kemudian geng bersepeda yang sekarang sedang marak gitu. Ghost gitu. Jadi naik sepeda kemana-mana. Ada satu kelompok itu memiliki kesamaan. Nah, itu yang dikatakan sebagai kelompok geng. Membentuk satu geng. Menjadi satu kesamaan hobi. Mungkin menjadi satu kesamaan kepemilikan. Menjadi satu kesamaan mungkin kepandaian. Memiliki kesamaan dalam hal pekerjaan dan seterusnya. Dan itu biasanya lintas usia, lintas tempat tinggal,
dan seterusnya. Itu kelompok geng. Nah, kemudian faktor-faktor apa yang mempengaruhi seseorang di dalam pergaulannya, remaja di dalam pergaulannya? Yang pertama adalah faktor intern. Faktor intern itu apa? Faktor yang ada di dalam diri dia sendiri sebagai remaja. Yang ada di dalam dirinya, satu keinginan-keinginan, satu motivasi-motivasi yang ada di dalam dirinya. Kemudian hobi yang ada di dalam dirinya, yang muncul dari dalam dirinya. Nah, itu akan mempengaruhi dalam pergaulan. Yang kedua adalah faktor ekstern. Ekstern itu mulai dari keluarga, mulai dari latar belakang dia. Entah itu latar belakang keluarga, ekonomi keluarga, latar belakang lingkungan di rumah, latar belakang pendidikan orang tua, dan seterusnya. Semua itu faktor-faktor yang ada di luar diri remaja tersebut. Nah, itu juga mempengaruhi di dalam pergaulan. Nah, biasanya pergaulan-pergaulan di antara remaja itu memiliki kemiripan-kemiripan kalau dia berasal dari satu keluarga yang sama, kakak adik misalnya. Itu biasanya memiliki kemiripan, atau berada di satu lingkungan tertentu. Wah, ternyata di lingkungan di sana semua orang belajar atau semua orang kuliah, maka dia akan memiliki pergaulan yang mungkin akan sedikit terpengaruh atau banyak terpengaruh dari gaya kehidupan teman-temannya yang sekolah misalnya. Memiliki kesamaan dalam pekerjaan. Wah, hidup di lingkungan petani. Maka pergaulannya mungkin percakapan-percakapan tentang pertanian itu sesuatu yang biasa. Menjadi sesuatu yang terjadi, kemudian bergaul dengan temannya itu cocok gitu. Itu karena apa? Berasal dari lingkungan pergaulan yang sama. Kemudian orang yang memiliki atau remaja yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda, kemudian berkumpul di dalam satu pergaulan, pasti akan ada masalah. Pasti akan menemukan konflik-konflik. Nah, ini yang penting. Ini yang penting bagi kalian sebagai remaja. Kalian sebagai remaja pasti akan ketemu dengan teman-temannya yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Baik itu keluarganya, latar belakang orang tuanya, latar belakang kemampuan ekonominya, ataupun latar belakang yang lain. Termasuk kondisi-kondisi fisiknya, kondisi kemampuan kecerdasannya. Itu bisa berbeda-beda. Namun, mau tidak mau, remaja harus ketemu dengan teman-temannya dan harus bisa bersikap dengan baik. Kata kunci di dalam pergaulan adalah penghargaan, menghargai, menerima. Ada dua hal, diri sendiri dan orang lain. Saya akan mulai, Pak Adi akan menjelaskan diri sendiri. Penghargaan, penerimaan terhadap diri sendiri itu penting, akan berpengaruh di dalam pergaulan kalian sebagai remaja. Kalau kalian masih merasa dalam diri kalian merasa mungkin menolak terhadap diri sendiri, contoh, waduh, kulit saya kok hitam kayak begini, ada satu kekecewaan, tidak bisa menerima diri sendiri, maka akan berimbas kepada pergaulan yang di luar. Atau merasa ada sesuatu di dalam fisiknya yang kurang. Padahal perlu kalian ketahui bahwa setiap orang diciptakan itu pasti istimewa. Pencipta kita itu memberikan sesuatu kepada kita itu pasti istimewa. Kemudian ada hal yang perlu kalian sebagai remaja itu perlu pahami. Kalian harus bisa mengerti bagaimana kondisi diri kalian. Mengalami satu perubahan, mulai mengalami perubahan di dalam diri kalian. Baik itu perubahan fisik ataupun perubahan psikisnya. Yang dulu kalian sebagai anak-anak, sekarang menuju ke dewasa, mengalami masa peralihan. Kalau kalian disebut sebagai anak,
sudah bukan anak lagi, tapi kalau kalian disebut sebagai seorang dewasa, kalian juga belum dewasa. Nah, itu harus memiliki kesadaran di dalam diri kalian, siapakah diri remaja itu. Kemudian, hal yang kedua adalah menghargai, menerima orang lain. Pada waktu ada penghargaan, penerimaan kepada orang lain, menganggap orang lain itu sesuatu yang istimewa, maka di dalam pergaulan kalian sebagai remaja akan meminimalkan terjadi gesekan-gesekan dengan teman-teman remaja kalian. Saling memahami, saling menerima. Kalau ada teman yang memiliki latar belakang mungkin ekonomi yang pas-pasan, mungkin memiliki latar belakang pendidikan keluarga yang pas-pasan, orang tuanya hanya lulusan SD, SMP. Kalau kalian sebagai remaja bisa menerima kondisi itu, bisa menerima temannya dan menghargai temannya, pasti akan terjadi hubungan di dalam pergaulan yang sangat baik, sangat harmonis. Di dalam pergaulan itu yang perlu kalian ingat adalah satu, perkataan. Perkataan itu penting. Ketika kalian mengeluarkan kata-kata pujian kepada temannya, pujian yang tulus kepada temannya, maka akan membuka hati seseorang itu bisa menerima kita, saling menghargai. Itu ya perkataan. Tapi kalau perkataannya itu negatif atau perkataan yang tidak baik, maka mengakibatkan pergaulan itu bisa terjadi gesekan. Satu perkataan. Yang kedua adalah pikiran. Pikiran juga akan berpengaruh. Kalau kita sudah berpikir negatif terhadap seseorang, maka mungkin kalau kita bergaul dengan remaja tersebut, dengan teman kita, akan mengalami kesulitan. Karena kita mikir, wah, jangan-jangan temanku kayak begini, jangan-jangan temanku kayak begini. Itu pikiran. Kemudian yang terakhir adalah perbuatan kalian, tingkah laku kalian. Ketika bergaul, bagaimana kalian bisa menerima temannya, bisa bertingkah laku, berpakaian yang sopan. Kemudian, kalau ketemu dengan orang tua teman kalian, bagaimana kalian bersikap dan seterusnya. Intinya adalah, di dalam pergaulan itu menjaga pikiran kita, menjaga perkataan kita, dan juga menjaga perbuatan kita. Kalau itu semua kita lakukan, kalau itu semua kalian lakukan sebagai remaja, maka akan terjadi keharmonisan dengan remaja yang lain, dengan teman-teman kalian yang lain. Ketika ada di dalam kelas nantinya, ketika sudah kita terbebas dari masa COVID-19 ini, kalian akan saling mendukung. Belajar dengan temannya akan saling mendukung. Terjadi suatu pergaulan yang baik. Saya pikir itu saja sedikit ulasan tentang pergaulan di usia remaja. Nanti akan saya jelaskan di video yang lain tentang bagaimana pertumbuhan seorang remaja itu. Pertumbuhan seorang remaja dari faktor fisik, dari faktor psikis, atau faktor-faktor yang lain. Terima kasih. Kalian sebagai remaja, seusia SMP, kalian harus bisa mengerti bagaimana memulai kehidupan di dalam pergaulan kalian sebagai remaja. Jangan sampai salah langkah. Terima kasih. Semoga ini bermanfaat bagi kalian, bisa kalian terapkan di dalam kehidupan kalian.